pamer. Allah lebih kaya daripada kita, karena pamer-pamer itu tidak bagus, dan Allah telah menyediakan pula neraka khusus orang-orang yang pamer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Maulina. Saya dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini Rita akan mempresentasikan makalah Rita yang berjudul Infak Tapi Ria. Sebelumnya saya panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan Rita kemudahan sehingga Rita bisa untuk mempresentasikan makalah Rita yang berjudul Infak Tapi Ria. Nah teman-teman, pada hari ini Rita akan mempresentasikan atau menjelaskan apa sih maksudnya infak tapi ria. Sebelumnya Rita akan menjelaskan pengertian infak dulu. Nah, infak adalah sebutan bagi harta tertentu yang diberikan atau disedekahkan kepada mustahik yang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak berasal dari kata infak yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan. Nah, sedangkan menurut Syara, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan di dalam agama Islam. Nah teman-teman, tentu saja ya sering sekali kita mendapatkan orang berinfak ataupun bersedekah. Nah tentu sangat ramai ya. Karena apa? Karena dengan berinfak ataupun bersedekah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah teman-teman semua termasuk saya yakin terhadap infak yang kita berikan ataupun sedekah yang kita berikan sudah diterima oleh Allah? Apakah kita tidak berpikir dengan hal yang kecil saja bisa menyebabkan infak kita batal, bahkan sia-sia, tidak mendapatkan pahala? Nah, di antara yang membuat infak tidak diterima adalah infak yang dilakukan tidak ikhlas. Apa ada yang seperti itu, Kak? Wah, banyak sekali ya. Ada juga yang bersedekah namun ingin disebut dermawan. Ada juga yang ingin disebut ataupun ingin mendapat pujian dari orang lain. Nah tentu saja itu sudah tidak ikhlas. Contohnya misalnya saya bersedekah kepada si Ani, kemudian si Ani membeli roti dengan uang yang saya infakkan ataupun saya sedekahkan tadi. Nah kemudian saya mengatakan kepada si Ani, kalau tidak saya berikan kamu uang, kamu tentu tidak akan bisa membeli roti itu. Nah, di situ terdapat sifat ria ya teman-teman. Nah, apakah diterima atau tidak jika kita mengatakan ataupun melakukan hal seperti itu, bersedekah tetapi menyebut-nyebutnya ulang sampai apabila didengar oleh si penerima infak tadi, dia merasa sakit hati. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menuturkan, amalan seseorang yang berbuat ria ataupun tidak ikhlas itu adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa. Bahkan ia akan mendapat dosa. Kemudian di dalam pembahasan ataupun presentasi saya pada hari ini, saya akan menjadikan surah Al-Baqarah ayat 262 sebagai ayat utama, sedangkan surah Al-Baqarah ayat 263 sampai 264 dan surat Al-Insan ayat 8 sampai 9. Nah, Rita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 264 sebagai bukti bahwa berbuat ria itu di dalam bersedekah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malah ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabah wabilun fatarakah
صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria ataupun pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah teman-teman, dari surah Al-Baqarah ayat 264 kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang bersedekah tetapi menyebut-nyebutnya ataupun ria ataupun pamer, sungguh itu sangat dibenci oleh Allah. Buktinya saja Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada orang yang berbuat seperti itu. Nah itu semoga saja kita dijauhi dari perbuatan itu ya teman-teman. Nah teman-teman, maka dari itu marilah sama-sama kita bersedekah, kita berinfak tetapi dengan hati yang ikhlas tanpa menyebut-nyebutnya. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya? Orang lain tidak akan tahu bahwa kita sudah bersedekah. Nah, cukup Allah dan kita saja yang tahu ya. Kemudian, apa balasan yang Allah berikan jika kita bersedekah dengan ikhlas? Tentu saja ada, sangat banyak sekali teman-teman. Nah, salah satu bentuk balasan yang akan Allah berikan telah Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 262 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'un ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, maksudnya apakah yang di dalam surah Al-Baqarah tadi? Nah, di situ jelas-jelas Allah sebutkan apabila kita bersedekah, berinfak tetapi dengan hati yang ikhlas, maka akan Allah berikan kita pahala. Siapa yang nggak pengen pahala? Pahala itu adalah persyaratan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Tidak usah kita pamer-pamer. Allah lebih kaya daripada kita, karena pamer-pamer itu tidak bagus dan Allah telah menyediakan pula neraka khusus orang-orang yang pamer. Mana buktinya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang ria dari kalangan umat Muhammad. Masya Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 263 yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Di situ sangat jelas ya bahwa Allah lebih menyukai orang yang berlemah lembut. Gak sedekah gak apa-apa, yang penting kita gak nyakitin hati orang lain. Tetapi sedekah itu harus ya, tetapi jangan pakai pamer-pamer, jangan mesti dipuji-puji orang dulu baru bersedekah, itu tidak baik dan Allah sangat membenci itu. Nah, kemudian jika ada yang bertanya apa saja penyebab melakukan perbuatan ria, nah saya akan menyebutkan 6 di sini. Yang pertama, teman yang berakhlak tidak baik.
kemudian tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, cinta kedudukan dan kehormatan. Nah, ini sangat parah ya. Orang yang cinta kedudukan pasti dia akan bersedekah dengan ada maunya. Misalnya seperti waktu partai-partai pemilihan partai seperti itu ya. Orang akan berlomba-lomba bersedekah karena apa? Karena ada maunya untuk mendapat kedudukan agar dipilih oleh rakyat. Kemudian kekaguman orang lain, takut mendapat hinaan, lalai terhadap bahaya ria. Nah teman-teman, perbuatan ria pamer itu sungguh perbuatan yang tidak baik ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, artinya sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Astagfirullahalazim. Siapa saja yang berbuat ria, maka Rasulullah telah menggolongkan itu kepada syirik kecil. Misalnya, kita telah membawa sesuatu, kita telah memberikan sesuatu kepada orang lain, kita sebutkan, selalu kita sebutkan. Setiap datang orang, kita sebutkan bahwa kita telah bersedekah. Saya telah bersedekah, saya telah memberi ini, saya telah memberi itu. Tentu itu akan masuk kepada syirik kecil. Nauzubillah. Kemudian apalagi balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat ria? Ada lagi di dalam hadis Rasulullah mengatakan dari Abu Dzar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 orang yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, serta baginya siksa yang pedih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka sengsara dan merugi. Lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, lelaki yang berpakaian isbal atau menjulurkan celana di bawah mata kaki, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya setelah memberi, serta orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang palsu. Hadis riwayat Muslim nomor 106. Jadi kesimpulannya, infak tapi ria itu sangat-sangatlah tidak bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain tidak ikhlas, kita telah menyakiti orang lain, kita telah menyakiti si penerima sedekah tadi, si penerima infak. Dia akan merasa sakit hati apabila apa yang kita berikan itu kita ungkit-ungkit, kita sebut-sebutkan, apalagi kita sebutkan di depan dia. Nah, itu sangat tidak baik. Bersedekah boleh, malah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah jika kita bersedekah tapi dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan memberikan kita pahala yang luas. Malah Allah akan membuka kita rezeki yang luas dari infak atau sedekah yang kita lakukan dengan ikhlas itu. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya, yaitu mengenai tentang infak tapi ria. Mari sama-sama kita bersedekah, tetapi dengan hati yang ikhlas, jauhi ria, karena akan mendapatkan balasan yang sangat pahit di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.